Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afariansyah dari kelas C semester 1 jurusan Teknik Informatika dengan NIM 12570500032. Baik, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pengenalan Informatika tentang materi The Evolving Internet atau evolusi dan perkembangan internet. Di sini bagaimana internet berkembang dari jaringan sederhana menjadi infrastruktur global yang canggih. Nah, ada perjalanan transformasi internet. Internet telah mengalami evolusi yang luar biasa sejak kemunculannya pada era 1960 sampai 1980-an. Dari sebuah jaringan penelitian militer sederhana, internet kini menjadi tulang punggung kehidupan modern yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kecepatan dan infrastruktur teknis, tetapi telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan membangun layanan digital. Setiap fase evolusi internet membawa paradigma baru dalam komunikasi dan kolaborasi global. Nah, di sini ada gambar perkembangan internet dari generasi pertama atau generasi yang disebutnya tabung vakum, mulai dari 1940-an sampai 1950. Ini tuh ukurannya sangat besar, bisa sampai satu ruangan ukurannya tuh. Contohnya seperti ENIAC atau UNIVAC. Dan generasi kedua di sini ada transistor lebih kecil dari ini, jadi semakin kecil ke sini. Ini sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Jadi ukurannya tuh mulai kecil dibanding generasi yang ini. Teknologi yang dipakai di sini, transistor menggantikan tabung vakum, membuatnya lebih cepat, murah, dan hemat energi. Dan di sini ada generasi ketiga yang disebut sirkuit terpadu atau IC. Lebih kecil lagi dari yang generasi kedua, menggunakan integrated circuit yang menampung banyak transistor dalam satu chip kecil, memungkinkan multitasking. Contoh munculnya komputer mini dan PC pertama. Dan generasi keempat di sini ada mikroprosesor dari mulai 1971 sampai sekarang. Sangat kecil lagi dan kompak ya. Di sini teknologinya menggunakan lahirnya mikroprosesor LSI atau VLSI, membuat komputer jauh lebih kecil, cepat, dan terjangkau. Contoh bendanya seperti yang kita lihat sekarang ada PC, Apple, Macintosh, dan laptop. Dan generasi kelima, generasi sekarang sampai masa depan ya mungkin, atau mungkin ada lagi perkembangan selanjutnya yang kita belum ketahui. Di sini ada kecerdasan buatan atau kita sering kenal dengan nama AI. Ukurannya semakin kecil seperti tablet, smartphone, atau bahkan tidak terlihat. Fokus pada AI, jaringan, dan konektivitas membuat komputer lebih pintar dan integritas. Nah, berikut tadi adalah mungkin sedikit penjelasan dari perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Jadi seiring perkembangannya waktu, internet mengalami perkembangan sangat pesat. Munculnya standar komunikasi seperti TCP atau IP memungkinkan berbagai jaringan yang berbeda dapat saling terhubung. Inilah yang menjadi pondasi internet modern dan membuat jaringan semakin luas hingga menjangkau universitas dan masyarakat umum. Nah, kemudian di era perkembangan internet, di sini yang pertama ada internet 1.0 atau the static web dari mulai 1990 sampai 2005. Era halaman website
praktis dengan interaksi minimal, pengguna hanya membaca konten tanpa bisa berkontribusi. Jadi pengguna ini hanya bisa membaca informasi melalui halaman web statis tanpa bisa berinteraksi. Dan yang kedua ada internet 2.0 atau the social web. Dari 2005 sampai sekarang, munculnya media sosial dan konten buatan pengguna, era kolaborasi dan interaksi dinamis. Internet mulai bersifat interaktif nih, di sini muncul media sosial, blog, forum, dan berbagai platform yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten. Dan yang ketiga ada internet 3.0 atau the AI driven web. Era saat ini nih, sistem memahami konteks dengan AI dan machine learning untuk personalisasi cerdas. Pada tahap ini internet mulai memanfaatkan kecerdasan buatan dan machine learning untuk memahami kebutuhan pengguna dan memberikan layanan yang lebih personal. Dan yang keempat, internet 4.0 atau the centralized web, atau di masa depan nanti Web3 dengan blockchain, desentralisasi data dan aset digital terverifikasi, yaitu integrasi internet dengan teknologi canggih seperti internet optik yang tadi blockchain di sini. Itu akan mungkin adanya di masa depan. Atau mungkin sekarang juga sudah ada namun belum kita ketahui. Nah, internet 1.0 dan 2.0 sama dengan fondasi digital. Di sini internet 1.0 dari mulai tahun 1990 sampai 2005 atau sering disebut the static web atau web statis. Karakteristik utamanya adalah halaman web statis menggunakan HTML sederhana. Interaksi sangat minimal atau tidak ada sama sekali. Pengguna hanya sebagai pembaca atau read only, tidak ada media sosial atau kolaborasi. Teknologinya ada HTTP atau HTML, ada Nescafe, Internet Explorer, portal seperti Yahoo dan AOL. Dan di sini ada internet 2.0 dari mulai tahun 2005 sampai sekarang. The social dan interactive web. Karakteristik utamanya di sini ada yang pertama konten dinamis dan kolaboratif. User generated konten menjadi norma, media sosial sebagai pusat aktivitas, e-commerce meluas secara global, dan teknologinya di sini ada Ajax, JavaScript, mobile apps, cloud computing, API, dan microservice. Platformnya di sini seperti yang mungkin sekarang banyak dikenal ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Wikipedia, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan di sini ada internet 3.0 dan 4.0. Revolusi kecerdasan di sini mulai. Di sini ada internet 3.0, the semantic dan AI driven web. Sistem memahami konteks dan makna data dengan kecerdasan buatan, personalisasi cerdas melalui AI atau ML, knowledge graphs, dan natural language processing. Contohnya di sini ada Google Search dengan AI, rekomendasi Netflix atau YouTube, smart home ekosistem seperti Alexa dan Google Home. Dan ada juga internet 4.0, the decentralized dan trust internet. Desentralisasi data dengan blockchain sebagai fondasi kepercayaan, era aset digital, tokenisasi dan identitas digital terverifikasi. Teknologinya di sini ada blockchain, DApps, NFT, smart contract. Platformnya di sini ada Ethereum, Solana, sistem identitas terdesentralisasi. Baik, lanjut ke infrastruktur internet modern. Fondasi teknologi yang mendukung internet masa kini telah berkembang jauh melampaui jaringan kabel sederhana. Infrastruktur modern menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk mendukung miliaran perangkat dan pengguna secara simultan. Jaringan dan komunikasi di sini pertama serat optik berkecepatan tinggi, jaringan 5G dan pengembangan 6G.
edge computing untuk latensi rendah, content delivery network global, cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as service, yang kedua platform as a service, yang ketiga ada serverless computing, yang keempat ada multi-cloud and hybrid cloud architecture. Dan sini keamanan dan reliabilitasnya ada enkripsi end-to-end, redundancy, sistem global, DDoS protection, zero trust architecture. Lanjut, perubahan pola penggunaan internet. Yang pertama ada mobile first world. Lebih dari 60% akses internet global kini berasal dari perangkat mobile. Smartphone telah menjadi pintu utama ke dunia digital. Yang kedua ada streaming ekonomi. Video streaming menggantikan TV tradisional. Gaming online, cloud gaming, dan live commerce mengubah hiburan dan belanja. Yang ketiga ada remote work and collaboration. Platform seperti Zoom, Teams, dan Slack memungkinkan kerja jarak jauh, virtual workplace, dan budaya digital nomad mengembang pesat. Tantangan dalam evolusi internet di sini, perkembangan internet yang pesat tidak lepas dari berbagai tantangan signifikan yang harus dihadapi. Isu-isu ini mempengaruhi keamanan, aksesibilitas, dan kualitas informasi di era digital. Privasi dan keamanannya, serangan cyber misal phishing, ransomware, dan malware. Dan yang kedua ada mungkin ada pelacakan data dan surveillance massal, ada juga kerentanan keamanan cloud computing, ada juga pencurian identitas digital. Ada digital divide, kesenjangan akses internet berkecepatan tinggi. Ada infrastruktur minimal di daerah terpencil, ada juga ketimpangan literasi digital, ada juga biaya akses yang tidak terjangkau. Dan lanjut, overload informasi. Di sini ada penyebaran disinformasi dan hoax, ada juga filter bubble dan echo chamber, ada juga manipulasi opini publik, dan ada juga kesulitan memverifikasi kebenaran. Masa depan internet, inovasi yang akan datang. Yang pertama ada generative AI everywhere. Asisten AI cerdas, autonomous agent untuk pekerjaan rutin dan aplikasi otonom di semua sektor. Dan yang kedua ada Internet of Everything, Smart Cities terintegrasi, kendaraan terkoneksi, dan industrial IoT, Industrial 4.0, menggunakan manufaktur. Dan yang ketiga ada Spatial Internet, Metaverse, kolaborasi 3D, real-time, virtual shopping, dan pengalaman AR, VR, dan MR yang imersif. Dan ada juga kuantum internet, keamanan kuantum yang tidak dapat dipecahkan dan komputasi terdistribusi dengan kecepatan super cepat. Dan kesimpulannya nih di sini terakhir ada internet mengubah segalanya, mungkin bisa kita rasakan semua ya. Segalanya sekarang tuh menggunakan internet. Nah, internet terus berevolusi dari jaringan satelit sederhana menjadi ekosistem digital yang cerdas, terdesentralisasi, dan didorong oleh kecerdasan buatan. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknologi, ini adalah revolusi fundamental dalam cara hidup manusia. Cara bekerja nih, ada remote work, automation, dan kolaborasi global mengubah paradigma pekerjaan tradisional. Cara berkomunikasi, komunikasi instan, lintas benua, media sosial, dan platform kolaboratif menghapus batasan geografis. Model bisnis, e-commerce, platform ekonomi, dan digital transformation menciptakan peluang bisnis baru. Struktur sosial, komunitas digital, identitas online, dan budaya global membentuk masyarakat yang lebih terhubung. Kedepannya, internet akan terus menjadi katalis perubahan yang membentuk masa depan umat manusia, membawa peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita navigasi bersama dengan bijaksana. Mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.